warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya, ini kita lanjutkan pertemuan kemarin ya. Ini justru yang penting. Banyak orang yang kepahaman informasi tentang setelah kematian itu bukan dari Quran, dari mana? Dari orang. Siksa kubur di kuburan itu gitu kan? Ya kan? Di dalam kubur katanya begitu. Siapa yang bilang gitu? Di kuburan tuh nggak ada apa-apa. Nanti di Quran ketemu semua. Tapi kita tahunya apa? Di kuburan kita tahunya siksa kubur karena ada satu hadis yang Rasul waktu lewat itu orang sedang disiksa dikasih ada yang nextnya jadi itu simbolis sebetulnya bahwa orang kalau dikubur ada masalah itu ada siksa kubur tapi bukan di kuburan. Nah kita lihat sekarang kemarin sampai surat An-Nazi'at ya. Ketika kita di sini nanti ada yang datang nih dua ya. Ya kan? Apa itu? Siapa itu? Wa nasi'ati gharqa wa nasitati nasta. Surat 79 ayat 1 sama 2. 79. Ya? Ada? Surat 79 terakhir kan? Ya. Apa isinya coba? Demi malaikat ya. Mencabut dengan kasar, keras dan lembut. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah di ilmu tafsir yang disebut awal dia pasti lebih banyak. Jadi yang dicabut lebih keras itu lebih banyak daripada yang sedikit. Daripada yang lembut. Kita bisa milih nggak? Yang datang yang mana nanti bisa milih nggak? Bisa. Kita kalau lagi di sini dia datang yang datang yang mana? Tuh. Kalau lagi di stadium, nah, itu pilih ada. Masuk kamar mandi. Kalau ini untuk pikamil kubusi bakobait masuk ke preset. Ngerti ada nggak? Ada. Nah itu yang nyabut yang mana? Yang lembut. Tapi masuk kamar mandi nyanyi bawa anduk gitu. Preset di dalam itu yang mana itu? Lain loh itu loh. Ya, orang yang mengingat Allah sama tidak itu seperti orang hidup sama mayit kata Rasul. Yang zikir dan yang tidak. Ya. Nah, tapi katanya kebanyakan pada kalah digoda sama setan benar. Ya. Ini kan sekarang pilihan nih. Mau buka Quran boleh, mau pulang boleh ya. Pilihan hidup itu. Mau sekolah Quran boleh, mau sekolah dansa boleh. Pilihan. Cuman di umur 40 orang pada sense of God-nya datang gitu. Feeling bertuhan, supranaturalnya datang. Kalau tidak di-guide sama Quran, dia jadi dukun biasanya itu, paranormal, kekuburan. Nah, Bapak Ibu tahu di sini, Allah itu menerangkan mencabutnya seperti apa diterangin. Teman pernah dengar nggak? Nih, saya buktikan bahwa yang dicabut lebih banyak itu lihat surat Al-An'am, surat 6. Ayat ke-116 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di situ surat Al-An'am ayat 116 ya betul. Wa aituti khairum kasiran. Apa awalnya coba? Ya, orang Islam nih yang salat sama yang enggak banyak yang mana? Ini enggak ya? Yang sholatnya 5 waktu sama belang-belang banyak mana? Banyak mana? Yang sholat 5 waktu awal waktu sama suka-suka waktunya banyak mana? Tuh. Yang sholat 5 waktu awal waktu yang ngerti sama nggak ngerti banyak mana? Nah itu kita di mana tuh makomnya banyak itu. Masalahnya kita di makom itu udah berapa lama? Belajar apa enggak begitu kan? Tapi ingat belajar nggak belajar kita expire loh. Kan kemarin udah saya bilang mati berapa kali? Hidup
Sebelumnya saya tanya, mati berapa kali? Sekali. Begitu semua orang ya. Pabriknya bilang 2 kali kamu mati, 2 kali kamu hidup. Nah, sekarang keterangan tentang alam barzah. Alam barzah nih, dari kematian ke sana, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Rasulullah, tidak pernah terbayang oleh kamu, tidak pernah siksanya tidak pernah terbayang, nikmatnya tidak pernah terbayang. Karena apa? Otak kita nggak nyampe, nih softwarenya nggak ada di sini tentang akhirat ini. Seperti kita nerangin seks kepada anak umur 5 tahun, bisa nggak? Pakai autobing tuh suruh terangin tuh, pakar ke anak umur 5 tahun bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada softwarenya. Nah kita tentang akhirat tuh nggak bisa, cuma dikasih Quran. Nah makanya Quran disebutkan. Kita mau ngomong yang mana dulu nih? Yang dicabut kencang dulu apa yang pelan? Yang kasar dulu ya. Nah yang kasar ini di yang kasar ini ayatnya masuk ke otak saya ini tahun 2005. Tapi saya punya bukti 2, tahun 87 sama tahun 98. Belum tahu Quran tapi udah ada buktinya. Jadi makin yakin sama saya. Ya. Tapi ayatnya baru masuk tahun 2005. Itu di surat Al-Anfal, surat 8. Ayat ke walau taro 50. Walau taro yatawafal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu asabal hariq. Ada? Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tuh, ya. Nah, saya bilang di sini disebutin jelas ya, ya tribuna wujuhakum wa adbarakum. Tapi ada di depannya kata-kata lau di bahasa di Qur'annya tuh. Walau ya dan apabila. Ini istimewanya bahasa Arab. Kalau sudah ditulis lau itu apabila yang tidak mungkin terjadi. Apabila yang tidak mungkin terjadi, ya. Ada 3 kan? Di bahasa Arab apabila itu ada 3. Lau, udah gitu iza juga apabila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada kan? Apabila bumi aku goncangkan, itu apabila yang pasti terjadi tapi nggak tahu kapan. Yang ketiga lagi apabila yang bisa terjadi bisa tidak. Itu dipakai di bahasa Arab ing tu'minu billah, apabila kamu beriman kepada Allah. Bisa beriman bisa enggak nih orang. Nah kalau lau tidak, apabila yang tidak mungkin. Jadi kita tidak pernah bisa melihat malaikat mencabut nyawa. Yang pasti dipukul mukanya, dipukul punggungnya katanya ya. Nah, saya dulu zaman jahiliyah ya, mungkin udah kedengeran nih masuk begini ya. Oke. Nah jadi mungkin ini kalau yang masih muda-muda nggak tahu saya, kalau udah tua-tua tahu saya kayak 40 ke atas tahu saya. Ya, kan saya umur kenal Islam tuh umur 40. Nah sebelum umur 40 itu ada teman saya overdosis kena drugs ya. Nah itu saya lihat begini nih, karena dia nginep di rumah saya terus berdoa kakak saya. Jadi dia campur obatnya pakai apa sehingga di dalamnya jadi kacau. Obat bener ya, drugs yang bener dikasih spiritus kira-kira jadi gimana tuh? Ya. Saking udah bingung, 1 hari udah 1 gram maksudnya, 1 gram 1,6 juta dulu tuh. Kok gitu? Ya, barang asli kayak gitu. Kalau pakai barang asli nggak rusak-rusak amat sebenarnya. Tapi kalau dicampur-campur baru bisa rusak itu. Ya. Nah, saking udah susahnya, dia ada info dikasih apa namanya spiritus 1 dari pipet, pakai sama dia, mati dia di situ. Waktu mati itu kakak saya bilang, itu kenapa si Fulan itu teman saya mukanya bolak-balik tidur di sofa, dari belakang bawah ada yang nonjok begitu, gubrak. Ini kenapa begini? Udah begitu dia mati, saya panggil kakak saya, udah nggak ada, meninggal dia. Dimandiin kan? Ininya biru nih, ininya biru, lebah mayat. Kemudian saya tanya kakak saya kan dokter, mas ini kenapa nih biru-biru? Jantung
Ya udah, kita nggak punya ilmunya ya jangan ya. Dia dokter, kita bukan mau ngomong apa. Udah satu. 98 bapak saya meninggal di ICU. Sebelahnya ada preman pasar. Itu lagi sakaratul maut yang diomongin kebun binatang, bayangin coba. Ininya tato semua. Terus kejadiannya kakak saya perempuan bilang, yuk lihat tuh kayak si Fulan dulu teman saya. Bobrak dari belakang bawa kayak ada yang lonjong. Rupanya bolak-balik begitu. Wih, kayak dulu diikutin, ternyata dimandiin, saya ngeliatin biru-biru lagi. Saya tanya kakak saya lagi, jantung lagi. Ya, semua mayat kalau meninggal setelah 6 jam ada lebam, begitu kata kakak saya. Ternyata terbantahkan sama ada saudara saya masih family. Dia tabrakan, anaknya bandel luar biasa itu. Saya anak bandel aja bisa bilang dia bandel. Ya, berarti banget bandelnya. Udah mati karena rusak mukanya. Dimandiin baru setengah jam itu udah ada lebam. Nah, kakak saya di situ terpatahkan teorinya. Ini kenapa Mas? Saya bilang ini baru setengah jam loh. Iya ya, kenapa di sini dia bingung tuh. Nah, sekarang mungkin nggak Quran salah? Mungkin. Ya mungkin. Ya. Jadi ini yang susah nih setelah 2005 masuk. Saudara saya ada yang meninggal, tante saya terakhir, ibu saya malah kita jadi takut kan kalau udah tahu kan. Dicariin mukanya satu-satu, sampai mandiin cari apa Pak? Gitu ya. Kok nyari? Soalnya begini, saya tanya ke ahli tafsir teman-teman saya, lebam itu banyak dan besarnya bergantung kepada kerasnya pukulan. Nah itu dilihat, aduh subhanallah ibu saya bersih, alhamdulillah, muka bersih, punggung bersih, udah. Ini 2. Nah sekarang kalau laki-laki jamaah saya udah ada 4 orang kemarin yang membuktikan. Mau nyobain nggak Pak, lihat Pak? Enggak, maksudnya begini, weekend kalau mau membuktikan kayak RSCM tuh, cari orang kafir yang meninggal Pak. Kemarin waktu ibu saya meninggal di seberangnya ada yang diikat tuh, nenek-nenek yang begini, teriak-teriak, Kalau keluarga saya kan udah dikasih pengajian. Yuk tuh Al-Anfal ayat 50 tuh katanya. Kasih pada begitu. Yang teriak-teriak diikat semuanya, coba deh. Nggak ada resintis tuh, nggak ada ternyata. Ya, nah ini ayatnya. Mau tahu kenapa orang kafir kalau mati kalau ngamuk-ngamuk begitu? Karena ini ayatnya. Nah orang yang paling dibenci sama Allah, kafirnya kan, kafir itu macam-macam. Kafir itu asal katanya kafaro, artinya menutupi. Ini satu kebaikan, ya. Ini kebaikan ditutupin supaya nggak kelihatan, itu kafar. Nah, ini kafir ini ada kelas-kelasnya, dari yang kubro sampai yang ringan, ya. Nah, ini ada makom, ada level. Yang paling dibenci sama Allah siapa? Sampai ditulis di Quran. Contohnya, siapa itu? Yang paling nyebelin, Abu Lahab. Nggak ada di Quran, nggak ada. Abu Lahab nggak ditulis siksa kuburnya. Yahudi. Fir'aun. Ya, Fir'aun paling nyebelin. Kira-kira Fir'aun digebukin nggak? Pasti digebukin ini. Nah kita ambil Fir'aun gebukin, kemudian taruh di mana dia sekarang? Nih, ini alam dunia. Ini alam barzah. Ini kematian. Saya tanya dulu. Ini kalau orang mati ditanamnya di mana nih? Alam. Sini kan? Berarti alam apa nih? Barzah. Enggak, alam apa namanya? Kematian. Dunia. Ini. Alam dunia ini. Barzah yang ini. Kan badannya di sini kan? Ruhnya diangkat sama Allah. Yang kesini siapa jadi? Ruh kesini. Yang kesini adalah nafs. Nafs itu keinginan yang dimintai pertanggungjawaban jawab nanti. Keinginan nafs, ada satu nafs yang pasti masuk surga, yaitu nafsu apa? Kalau orang meninggal sekali seperti itu. Ya ayat Tuhan nafsul Mutmainnah. Itu ada di surat Al-Fajr ya. Cuma satu yang dipanggil, tapi Allah bilang kalau kamu mengikuti hawa nafsu dalam hidup ini kamu pasti jadi jahat. Kenapa ini? Karena satu, ternyata di sini ada 3 nih. 1 lawan 3 mana-mana? 3 di sini siapa?
Satu, nafsu amarah. Di hadis sahih ada. Nafsu amarah itu nafsu yang destruktif, hancur-hancuran. Seperti kan di TV juga ada emansipasi sekarang. Istri ngamuk, suaminya dibakar sama rumah-rumahnya ada tuh. Ya, nah itu nafsu amarah. Ada lagi lawamah. Lawamah itu ngamuk tobat, ngamuk lagi tobat lagi. Nah itu lawamah. Yang ketiga di sini juga mulhimah. Mulhimah itu nafsu yang halal tapi merusak. Apa contohnya? Halal merusak. Nih makan malam nih, sop kaki kambing, halal nggak? Halal ya. Minumnya Coca-Cola, boleh. Dessertnya durian montong, boleh nggak? Berani nggak misalnya? Berani nggak? Kenapa? Ini halal tapi merusak. Satu lagi misalnya, maaf udah berkeluarga semua belum? Udah. Berhubungan suami istri halal nggak? Halal. 25 kali sehari halal nggak? Tapi merusak itu nggak boleh. Ya? Nah ini yang merusak adanya di sini. Makanya 3 lawan 1 menang 3. Makanya di surat Yusuf dibilangin nih ayat ke-53 surat 12. Wa ma ubalighun nas inna nafsa la amiratun bis-su'i la marhim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tuh. Surat yang buat anaknya cakep nih. Ya, suka dibacain surat kalau lagi hamil kan ini kan? Ini isinya ini. 53 ya, ayat Ya. 53. 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nafsu yang Jadi nafsu yang diberi rahmat itu nafsu itu kan keinginan untuk menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu kesini duduk perlu keinginan nggak? Nanti malam kita mau tahajud perlu keinginan nggak? Nah, ini keinginan seperti ini kadang pasti dipanggil. Ya. Nah disinilah kita lihat, oh kita tidak boleh pakai ini, harus pakai hati. Makanya hati itu tempat suaranya Allah. Nanti kita ketemu abis ini kan bab hati. Hati seperti apa? Kenapa dia bagus benar terus ada? Kenapa kalau dilanggar deg-degan? Ya nggak? Buka handphone suami nggak izin, deg-degan nggak? Suami lagi mandi, buka handphone begini. Kalau nggak begini jangan tanya saya nih. Ya. Tapi kalau ngomong dulu, mau lihat handphonenya boleh nggak? Boleh, nggak masalah nih. Tapi kalau yang bukan haknya, teman saya korupsi pertama deg-degannya luar biasa. Bulan depan nggak tobat korupsi lagi deg-degan, tapi 70% turun udah latihan dia. Udah 4 kali ke sana nggak deg-degan lagi, mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, coba deh nggak sholat subuh sekali aja deg-degan, ya Allah nggak sholat subuh gua. Besoknya nggak sholat subuh lagi deg-degannya kurang tuh. 4 kali aja nggak sholat subuh udah nggak ada kayak dosa, sudah lempeng maju lah. Nah disinilah kita lihat lama-lama ditutup sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup mata hati. Nah sekarang Firaun lagi ngapain? Pasti di sini kan. Cabut, digebukin sini. Badannya di mana? Firaun. Ada di mana sekarang? Mesir. Nah, sampai ditulis di Quran. Wa najika bi badanika surat Yunus surat 10. Ayat 92 ini dibilangin supaya manusia belajar. Banyak yang enggak belajar katanya manusia ini. Ada litakunu liman ayatina. Wa inna aksara nasi an ayatina laghafilun. Ya. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Tuh. Ada hari ini aku selamatkan jasad kamu untuk pelajaran, tapi kebanyakan manusia tidak belajar. Buktinya apa? Oh Fir'aun di sini diceritain lagi ngapain di surat Ghafir surat 40 ayat ke-45 46. Ini dari tahun 600 yang bagi ada semua, cuma dibacanya Yasin belum ada ketemu coba ya. Nah, gitu kan. Nah di sini disebutkan fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makara wa ala fir'auna su'ul azab annaru yuraduna
alaiha qutwa wa asya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu alla fir'auna asyaddal azab. Ayatnya 45-46. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, coba kita simak itu bahasa Indonesianya tuh. Fir'aun itu di sana dikepung sama azab. Udah kena belum kalau dikepung? Udah. Belum. Dikepung belum? Dikepung. Kemudian diperlihatkan. Udah disiksa belum? Belum. Diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Stres gitu. Stres. Ya. Lihat neraka. Lu bakal ke situ nanti. Waktu hidupnya. Ini waktu hidupnya. Bukan, udah Waktu mati. dia, oh iya dia selama itu dia liatin neraka terus. Iya. Alam barzah. Nah, sekarang di alam barzah ini tidak ada siksa fisik. Kenapa? Sedangkan kita kalau di film dengarnya kan jam ketinggalan, begitu balik pocongnya udah duduk, katanya robek-robek. Kata siapa itu? Nggak ada siksa badan. Ini buktinya Fir'aun badannya di sana dilestarikan supaya orang belajar. Di kuburan itu tidak ada apa-apa, gitu maksudnya loh. Itu kan teksnya bilang diperlihatkan. Setelah diperlihatkan baru datang kiamat, masukkan Fir'aun ke neraka. Berarti Fir'aun itu kelompok orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ya langsung dia begitu kiamat dapat badan baru, masuk lo langsung gitu. Kan ada orang masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Ini kita di tengah-tengah nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu secara global orang yang meninggal itu masuk ke alam apa? Alam barzah itu disebut yaumul asid kata Rasulullah, hari penyesalan. Ternyata semua pengen balik ke sini. Tapi kata Allah, lah, tidak bisa. Di depan kamu ada barzah, dinding. Nah, itu di surat 23 coba deh. 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Ya. Mas boleh baca gantian? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding yang sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding itu ditulis bahasa Arabnya barzakh, ya. Tidak bisa ditembus. Nah, karena tadi disebutkan di ayat Ghafir tadi diperlihatkan, nah ulama tafsir awal menyimpulkan kira-kira kalau pakai bahasa kita nih, barzah itu transparan tapi nggak bisa ditembus gitu. Transparan. Ya? Semua pada minta balik ke sini, bener apa enggak? Kalau kita kira-kira minta balik nggak? Pasti. Yang nggak minta balik itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia taunya 10 perintah dijalanin semua. Dia taunya ada 10 larangan ditinggalkan semua. Apanya mau dihisab kalau begitu? Nah, kalau kita 10 perintah tahu yang dijalanin berapa nih? Itu satu. Larangan, ya kita tahu 10 yang udah ditinggalkan berapa, yang masih dipakai berapa. Nah, ini parameternya ini, misalnya begini. Kita nih termasuk orang yang menyesal karena belum ada garansi masuk surga tanpa hisab. Yang ada garansi cuma 10 orang disebut namanya. Dari Abu Bakar sampai Bilal radhiyallahu anhu, itu udah pasti masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dilihat yang 10 orang itu ternyata cuma satu yang baik dari kecil, siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang lainnya belangsak awalnya. Ya, makanya Allah tidak lihat awalnya seseorang. Satu, nomor 2 makin gede dosanya makin bagus. Kalau taubat maksudnya. Ya. Kenapa? Karena dosanya nanti di Allah hisab, orang yang dosanya besar aku ganti menjadi kebaikan. Kan enak tuh yang gede. 100 ton dosanya, tobat, iman, amal saleh. Bina alam barzah, tenang dia. Dosanya aku ganti menjadi kebaikan tuh.
Makanya coba Abu Bakar nih sama Umar bin Khattab sama bapak-bapak dosanya kira-kira banyakan mana nih? Dia tuh drunken master, tuh tukang minum dulunya, sama nggak Pak? Nggak ya lainnya. Pezina, ceweknya banyak, sama nggak? Ahli maisir, ahli judi, sama nggak? Enggak. Bunuh mayat bayi perempuan, kubur hidup-hidup, pernah nggak? Jadi dosanya kira-kira gedean mana? Gedean dia. Tapi ternyata dia bisa radhiyallahu anhu masuk surga tanpa hisab. Nah, dua ayat ini yang saya bawa ke teman-teman saya yang belangsat. Yang tadinya hancur-hancuran sekarang jadi ahli masjid. Saya bilang, antum enak loh, makin banyak dosa makin oke. Yang bener loh, gitu kan. Saya kasih tahu satu ayat yang Allah tidak melihat awalnya seseorang. Surat Jumu'ah, surat 62. Surat 62 ayat kedua. Waladzi ba'sa bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, coba. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tuh, dulunya dalam kesesatan yang nyata dipilih sama Allah. Setelah ditrace sama ahli tafsir, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang kalau cheating nggak bisa dapat hidayah dia. Orang yang di-cheat nggak bisa dapat hidayah. Pokoknya otomatis ya. Jangan Gimana sih? bisa setting ya. Bisa setting kecepatan. Kalau mau IT. Nah, jadi di sini ternyata dilihat kenapa yang dipilih seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman itu kan brengsek tadinya tuh. Tapi licik ya. Nah, brengsek sama licik beda nggak? Dia tuh negatif, kafah tapi negatif gitu loh. Kayak kalau zaman kita tuh, zaman saya sama Gito tuh begini ya. Kalau kita jalan, ada yang mabuk pakai AO, tahu AO nggak? Ya, itu kan bukan buat mabuk tuh, anggur orang tua. Nah itu kita samperin tuh. Lo kalau mabuk yang benar nih, pakai black label sekalian gitu. Jadi baik kita tapi negatif gitu. Ya, tapi nggak jahat. Ya, jadi di tracknya aja negatif terus. Ya. Ada yang fil koplo ngapain pakai yang asli Belanda gitu, seperempat aja cukup belum gitu kan ya. Nah disinilah, oh rupanya kalau yang ginian bisa, tapi kalau yang busuk nggak bisa. Bisa bedain nggak yang busuk? Ya. Yang cheating, orang yang licik gitu, nggak bisa tuh. Nah, Firaun termasuk ke situ. Nah, saya bilangin lagi, satu, Allah tidak melihat awalnya seseorang. Kalau di PTI di sekolah saya di-trace satu-satu tuh. Dari absen, Ahmad, Gontor, ini Al-Huda, waduh dari pesantren mana? Saya pusing gak ada pesantren kan, saya diem aja dulu. Untung namanya jauh ya, Yuka kan udah tangannya. Yang nanya dosanya 35 tahun, saya 43 tahun waktu itu. Ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Al-Tanamur. Tahu nggak? Tanamur tahu nggak? Diskotik ada kan ya? Punya teman saya itu Arab, udah meninggal sekarang. Gila. Dia diam, Al-Tanamur, udah begitu bubar nanya deh. Al-Tanamur gimana? Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah itu kalau manusia di trace awalnya, kalau Allah tidak dilihat, tapi ini orang hatinya maksudnya tidak busuk apa. Nah kemudian yang saya bilang makin dosa banyak makin bagus. Nah itu sampaikan Pak, kalau ada teman-teman yang belangsak yang ngaco tuh, dua ayat ini bawa Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian surat Al-Furqan surat 25 ayat ke-70. Di sini Allah berfirman, illa man taba, ada 3 syarat tadi. Illa man taba wa amana wa amila shalihan ulaika yubadirullahu sayyi'ati sana wa kana Allahu ghafurur rahim. 70 ya? 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan dihapus kan? Diganti ya.
Iya ya, diganti. Diganti apa dihapus lainnya? Yubadilullah, diganti. Buktinya siapa? Umar bin Khattab itu. Islamnya syahadatnya pun 42. Mudanya bekal maksiatnya banyak banget. Tobat, beriman, amal saleh. Dia masuk alam barzah. Dosa-dosa kamu ganti menjadi kebaikan. Kan enak yang banyak dosa. Ya. Kalau yang dosanya sedikit, nanggung berarti. Ya, nah disinilah saya bawa tuh Bapak kalau ke Bali nanti di Kutu ada satu masjid tuh di Popis 2 di belakang Kutu ya. Ini belakangnya tuh masuk ke pasar, lihat jamaahnya di sana. Waktunya penuh masuk teman-teman saya, kita dakwahi. Katanya nggak boleh kata Ustadz itu tatoan sholat, kata siapa saya bilang. Saya cuma tanya waktu bikin tatonya dulu tahu nggak dosa, nggak tahu. Nah nggak masalah. Yang masalah kalau udah tahu bikin ini baru masalah. Ya. Nah begitu adilnya Allah coba. Nah kemudian Fir'aun kembali ke tadi diperlihatkan pada pengen balik. Kalau kita ini pengen baliknya kenapa coba kira-kira? Begini, parameternya kan hati. Saya tanya, tahajud bagus nggak? Pakai ini jawabnya, bagus ya? Bagus. Berapa rakaat yang bagus? 8 tambah 3. Tadi malam tahajud nggak? No, ini dia nih. Ya Allah, kembalikan saya mau tahajud. Tahu kayak gini tahajud begitu. Karena udah tahu di sini. Itu yang kita pengen balik tuh seperti itu. Ya, apa yang udah tahu tapi ditinggalkan. Bapak naik mobil, naik motor kan ada azan masjid, Allahu Akbar, belok apa terus? Tergantung. Ini yang bagus belok apa terus nih? Nah, itu yang kita pengen balik nanti. Ya Allah, kalau tahu di masjid 5 waktu kayak gini saya akan di masjid terus kembalikan ya Allah, tidak bisa kata itu. Ya. Nah, makanya perbaikan mulai dari sekarang. Tapi satu nih, ada orang tuanya yang sudah meninggal? Ada? Ibu bapak saya sudah meninggal. Ternyata mereka lagi lihat kita sekarang. Ini banyak yang nggak tahu orang. Bahwa orang di alam barzah sudah tidak ada hijab lagi ke sini. Dia bisa lihat semuanya tapi tidak bisa berinteraksi karena beda dimensi, kata ahli-ahli tafsir. Apa ayatnya? Surat Qaf, surat 50. Ayat ke-22. Untung aja saya tahu ini udah jadi ustaz. Ya, jadi bapak kita ngeliatin, kita lagi nongkrong di diskotik, dia mana ngeliatin itu. Ibu kita semuanya lagi maksiat diliatin, lagi baca Quran diliatin, tinggal pilih aja kan. Ya. 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kashafna anka ghitaf fa basaruka yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ya, amat tajam, tidak ada penghalang. Tapi katanya banyak orang yang lalai dari peristiwa ini. Peristiwa apa itu? Alam barzah. Bapak ibu kalau ada yang mati kayaknya orang lain dulu ya bawaannya ya. Itu bapaknya si itu tuh meninggal, bapaknya bapak kita meninggal kerja. Nah di sinilah kita lihat one day itu ke kita tuh semuanya tuh. Cuma nunggu giliran aja kan. Ya siapa nunggu giliran semua. Nah pada hari ini aku cabut penghalang. Pada hari ini penglihatanmu amat tajam. Dia bisa lihat tapi tidak bisa berinteraksi. Nah sekarang yang paling harus kita cermati apa Pak? Bapak Ibu di kita secara kultur suka ada ngirim Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah buat Bapak, Al-Fatihah buat Ibu. Kira-kira bisa nggak Al-Fatihah dikit? Bisa. Apanya yang bisa? Surat Al-Fatihahnya apanya? Pahala bacanya yang bisa. Tapi ternyata kalau pakai Quran kita bisa pakai jalur cepat lagi. Allah itu otomatis Bapak Ibu berbuat baik ditransfer ke sana loh. Berbuat zolim ditransfer ke sana, tinggal milih aja tuh. Nggak usah disebut-sebutin. Ini kan dari Quran langsung, makanya saya bilang Quran itu jadi gampang pakai Quran itu. Ini bukan kata saya loh. Lihat surat Tur, surat 52 ayat ke surat 52. Nah, surat Tur. Walladzina amanu wattaba'athum 21.
waladina amanu wa tabahum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim min syai'in kullu imrin bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kita berbuat baik dihubungkan, tapi kalau imannya sama katanya. Kalau imannya lain nggak nyambung tuh. Ini kalau imannya si kita Orang tua. Orang tuanya Bukan. bisa Maksudnya orang tuanya bukan Islam. Itu nggak bisa nyambung. Imannya harus sama dulu. Jadi kulum dengan bima kasaba rahin, setiap manusia punya keterikatan dengan perbuatannya. Maksudnya apa? Kita berbuat baik, tidak usah minta, udah ditransfer ini ayatnya ini. Kami hubungkan dengan tidak mengurangi pahala dirinya. Tuh, ada kan? Kan jadi enak. Gak usah dirinya Al-Fatihah, kirim ke sono. sebutin, bukan yang anak yang saleh aja, doa anak yang saleh. Iya, soleh dulu baru berdoa kan. Nah sekarang itu kan di hadis disebutkan orang yang anak yang soleh berdoa, itu maksudnya entry point buat masuk ke sana. Shadaqatul jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Nah cuman sekarang ternyata di Quran digambangin lagi, Quran sama hadis kuat mana? Nah, jadi ibu nggak usah repot-repot, Allah itu maha canggih. Ya, nanti di bab hati bisa ketahuan. Orang yang doanya disebutin jelas-jelas itu ternyata belum paham dia. Misalnya doa begini, ya Allah, anak saya namanya si Fulan bin Fulan, sekolahnya di jalan ini nomor segini. Dia hari ini mau ujian, ya Allah, ujiannya di jalan ini nomor segini. Dia duduknya di sebelah kiri depan, ya Allah, takut ketukar gitu kayaknya. Di sini padahal kata Allah apa? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, kamu simpan di dalam hati kamu, kamu utarakan, aku tahu. Tuh. Ini dengan dalil ini buat apa ada doa 77 kali coba? Kan ada ya? Doa bagus nih, baca 100 kali. Lalu ngapain coba kalau kita tahu Qurannya kan? Nah makanya Quran itu diturunkan untuk memudahkan kita. Sekarang kita mau ngirim pahala, nggak usah ngomong, kata Allah sudah aku hubungkan. Otomatis. Berbuat kebaikan 10 kilo, kirim 10 kilo, kita tetap punya 10 kilo tanpa mengurangi, ada kan? Berbuat maksiat 10 kilo, kirim sana 10 kilo maksiatnya. Maksiat juga. Dikirim, tapi di sana ada filter. Filternya begini, kalau orang tuanya sudah bilang kamu tidak boleh begini, nah itu mental tuh, nggak masuk ke dia. Tapi kalau orang tuanya diam aja, nggak pernah ngebilangin, masuk ke dia tuh. Jadi makanya sekarang banyak-banyak nasihatin anak nih, udah punya anak. Kalau misalnya ada orang tua kita atau kita punya anak masih bayi meninggal, kan berarti belum punya dosa. Itu katanya akan meringankan dosa orang tuanya, bisa dia karena dia kan udah masuk di surga katanya, yang bayi itu ya, karena belum punya dosa artinya bisa narik ibunya masuk ke surga gitu, tabungan gitu istilahnya, benar nggak tuh? Enggak, yang ada di hadis orang yang ditinggal mati 3 kali sama anaknya, 3 kali anaknya, Ya. dia tetap ikhlas, tetap taat sama Allah. Nah itu ditungguin surga ibunya tuh. 3 kali anaknya masih balita. Ya. Kalau Rasul 6 kali ditinggalinnya. 3 anak maksudnya. Ibu saya ada 3 kali. Ada di hadis. Kalau Rasulullah 6 kali ditinggal mati anaknya kecil-kecil. Itu mekanik mobil saya 1 kali aja tutup bengkelnya. Nggak buka lagi, capek nggak bisa mikir katanya. Anak 2, 1 mati karena DBD, langsung nggak bisa kerja dia. Rasul 6 kali loh anaknya tuh mati. Ya? Makanya di manusia umatnya cukup 3 aja katanya ditungguin sama surga. Bisa nggak 3 tetap sholat, yang ada pada sakit semua kan ya? Tapi harus ini ya, Ikhlas. terus tetap ibadah gitu Ya ibadahnya nggak turun tensnya gitu. Kan susah itu. Ya? Makanya latihannya dari sekarang mencintai Allah di atas segalanya. Itu Rasul bilang, kalau ada seorang istri meninggal, bayangkan kalau istri kamu meninggal. Kalau ada seorang suami meninggal, bayangin suami kamu meninggal. Kalau ada seorang anak meninggal, bayangin kalau anak kamu meninggal. Supaya udah ada bayangan gitu. Kalau belum kan repot. Biasanya kalau meninggal kan terus si anu terus ya, bukan ke kita ya.
Nah, di sini disebutkan ternyata dikirim langsung, jangan takut jadi sibuk memperbaiki diri, itu udah dikirim langsung ke sana. Ya, enak kan? Tapi harus dengan niat gitu ya. Maksudnya? Ya misalnya kita berbuat baik untuk apa, untuk doa untuk orang tua siapa misalnya. Nggak usah, udah otomatis ini. Kalau tuh maha canggih, ya, nggak usah dibilangin juga udah tahu. Karena kalau kita ngomong, nih, kalau pakai slow motion rewind ya, ini ngomong nih, ya Allah, mudahkanlah urusan keluarga kami. Ngomong disusun pakai otak kita nyusun. Kalau orang sakit jiwa nggak bisa nyusun, orang sakit paling gila ya. Ini nyusun disuruh sama hati, ada perasaan. Kata Allah di sini aku udah tahu. Tuh makanya jangan cerewet udah. Bapak Ibu sekarang ada masalah, ada keinginan, belum ngomong Allah sudah tahu, pegang itu. Ya, tinggal lihat apa kriteria terkabul doa. Apa tuh? Kita pengen keinginan nih, ya Allah saya pengen putih gitu. Apa tuh terkabulnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi perintahku, beriman kepadaku, nanti aku kabulkan. Bukan mintanya. Ya. Enak jadi ya? Udah tahu gitu ya? Udah cukup memperbaiki diri. Bapak tinggal 5 waktu sholat tidak tertinggal takbiratul ihram, benerin dulu waktunya. Udah waktunya lulus 3 hari nih, tapi 3 hari jangan sehari. Itu fondasi itu. Kalau udah lulus 3 hari nanti ada dapat. Nah kemudian soal paham, nah, ini baru sampai kepada yang keras ya, yang lembut belum ya. Tapi yang pasti kita semua nanti lewat neraka apa enggak? Hah? Mau nggak lewat neraka? Enggak. Ternyata nggak bisa, enggak, semua harus lewat sana katanya. Bukan kata saya itu juga. Saya juga begitu baca, buset dah kita ngelewat semua ke sana ya. Nah nanti di sana otomatis semua. Yang takwa ditolong, yang zalim duduk di sana berlutut katanya. Nah lewatnya ini yang nggak bisa dibahas sama mufasir. Lewat tuh gimana? Itu di surat 19. Ini untuk anak, kalau bayi kan supaya cakep ya Maryam ya. Isinya neraka ini nih. Ya, 19 ayat 71 72 jawabannya. Azan. Baca artinya. Ya. Oh. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tuh. Jadi kita lewat nggak? Lewat kita semua ya, dari Adam alaihissalam sampai terakhir manusia itu lewat sana. Lewatnya nggak bisa dibahas gimana ini. Yang lagi jembatan Siratal Mustaqim. Nggak dikasih tahu juga di situ jembatan apa gimana. Setelah lewat dari neraka, lewat nih nerakanya. Lewat doang tapi gimana ngelewatinnya nggak tahu. Ya. itu setelah di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar. Kalau ngelihat ini, inilah jadi Allah itu memberikan macam-macam contoh yaumul hisab ya. Ada yang pakai sirot, ada yang pakai buku catatan, ada yang pakai mizan, ya. Ada yang pakai kulit ngomong, kan ya. Ada yang pakai ini lewat neraka ini karena nggak pernah kebayang sama kita katanya kayak apa pengadilan Allah. Kita kebayangnya pengadilan Allah kan kayak pengadilan negeri tuh. Iya, dok gitu nggak ada lagi kan. Bayangannya nggak ada lagi. Coba siksa neraka udah tidak pernah terbayang oleh kamu. Nikmat surga tidak pernah terbayang. Begitu saya ketemu senang banget tuh. Ketemu siksa neraka yang paling ringan itu untuk Abu Thalib, paman dari Rasulullah. Apa tuh siksanya? Kasih sendal ya, terompak. Dikasih sendal neraka, otaknya mendidih. Kebayang itu? Itu paling ringan itu. Otaknya mendidih udah kebayang sih. Pakai sendal otaknya mendidih kebayang nggak? Nah, itu nggak kebayang, kita nggak punya softwarenya di sini tentang apa alam barzah itu. Ya mungkin ini bisa dulu ya. Kita mau siapkan pertanyaan karena ada sedikit tentang nanti orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dicabutnya kayak apa ada di situ. Beda banget sama ini, ini digebukin, itu lain lagi nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan sedikit. Mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu pasti ada yang buka gitu, bukan tiba-tiba gitu, nanti dia tiba-tiba ini balik gitu ya. Ya kalau ini nanti ada babnya ya. Nah ini ada PR-nya nanti nih. Jadi Islam ya, kita lanjutkan ya. Islam itu tidak bicara kuantitas loh Bapak Ibu. Ya, tidak bicara kuantitas, saya ingatkan. Sementara di Indonesia ini, di BSD, di Jakarta, pengajian disebut bagus kalau apa? Banyak orang Tuh, banyak orangnya bagus. Padahal majelisnya Rasulullah SAW cuma 10 orang. 13 tahun, tapi 13-13-nya, 10 tahunnya selama 13 tahun itu menjamin masuk surga tanpa hisab. Berarti satu majelis disebut sukses kalau jamaahnya berubah, bukan karena banyak. Nah untuk berubah ini ada PR. Nah ini ibu-ibu di pertemuan keberapa Mas saya? Nah tanya ada PR-nya. Satu, tuh kan? Kalau nggak jadi kalau baca Qurannya punya sendiri udah. Bacanya sebelum subuh udah. Ini dari Quran semua, nggak ada yang dari saya kan? sebelum subuh, harus sebelum subuh ya? Enggak, harus sebelum sholat. Sebelum sholat subuh. Tapi jangan pindah-pindah. Terserah sholat apa. Terserah Tapi sholat apa. sebelum- Yang aman kan sholat subuh di rumah. Subuh ya. Kalau maghrib susah kita di jalan, Isya ya. Karena di Quran dia bilang begitu. Tapi bacanya bukan ikra utlu ya. Utlu itu baca pakai terjemah. Makanya saya kasih PR ibu-ibu nih. Bisa nggak baca Qurannya sebelum subuh? Satu halaman dari depan ya. Bolak-balik pakai artinya. Besoknya di situ lagi. Besoknya di situ lagi. Udah lulus belum? Kayak gampang ya. Kalau sudah bisa 3 hari ibu lulus ya, yang disebut sabar tuh begini. Biasanya kan saya bilang Senin lulus, Selasa lulus, Rabu kepleset gitu kan ya. Kemudian coba lagi tuh bangun. Nah itu baru sabar. Karena waktu kita jatuh, setan datang. Udah yang dulu aja biasa, jangan macam-macam gitu. Udah baca masih keingetnya aja. Ternyata kalau baca Quran kalau sempet disebutkan kan hidayahnya kalau sempet dari sana ya. Kenapa? Karena orang yang mau masuk surga namanya orang apa? Mengingat Muttaqin, Muttaqin. orang bertakwa. Orang bertakwa attitude-nya terhadap Quran disebutkan harus menjadikan Quran mau'idatul. Mau'idatul itu ada 4 syaratnya kemarin kan? 1, Bapak lagi jadi pelajar. Bukunya beli apa pinjam dulu sama? Beli kan? Orang bertakwa harus punya Quran sendiri, istri sendiri, anak sendiri itu. Kalau nggak mampu lain, kalau mampu harus beli. Punya Quran pribadi yang bisa dicoret-coret sama kita itu. Yang kedua, lagi jadi pelajar dulu jam aktivitasnya ada jamnya pas suka-suka. Ada jamnya. Yang 7 masuk gitu kan? Nah, kita baca Quran ada jamnya nggak? Kalau sempat kan ya. Nah makanya nggak senang-senang sama Quran. Ya. Yang ketiga, buku pelajaran dibacanya dari depan apa dari tengah-tengah? Tuh, kok disusun. Di kita Yasin dulu yang dibaca ya. Tuh. Keempat, kalau pelajaran harus masuk ke sini nggak? Nah, makanya PR dari saya selembar sehari sebenarnya mau 1 juz juga boleh ya. Cuman besoknya 1 juz lagi itu masalahnya. 1 lembar bolak-balik pakai artinya, besoknya sebelum subuh lagi baru sholat subuh, sebelum subuh baru sebelum azan baca selembar. Kita udah harus manage waktu. Saya bisa ngomong kenapa? Karena saya ngalamin. Ternyata senang Quran itu harus ada syaratnya. Bapak ibu punya anak kelas 1 SD, masukin SD, kasih pilihan mau tidur boleh, mau sekolah boleh, kemana deh? Tidur dia. Tapi kepada kelas 4, kelas 5 nggak mau diajak bolos ya. Nah jadi kebaikan itu harus punya fondasi dulu. Kan saya bilang, Bapak Ibu sholat subuh nggak tadi? Sholat subuh. Kemarin sholat subuh nggak? Kemarinnya lagi? Kalau nggak sholat subuh gimana? enak. Enak. Takut. Lagi SMA dulu kalau nggak sholat subuh gimana? Santai aja. Tidur. Nggak masalah ya dulu. Bukan tua loh. Udah 3 kali tadi rasa bersalahnya dikasih ya, makanya saya bilang bisa nggak baca Quran di situ satu PR-nya kan. Yang kedua, sholat tidak tertinggal takbiratul ihram, azan kita sudah siap-siap. Kalau bapak-bapak saya kasih PR-nya tidak tertinggal takbiratul ihram di masjid. Jadi sebelum azan berwudu, pas azan udah di dalam, itu sunnah Rasul.
Itu kalau bisa 3 hari Bapak coba ininya bergeser dulu sih mau kalahin teman saya, nah gue juga bisa gitu-gitu aja sih gitu ya. Nyatanya udah sampai situ lain gitu. Ya. Yang ketiga apa? Salat awal waktu ya, udah. Yang ketiga, pahami yang diucapkan. Tuh. Dari takbir sampai salam kalau ngerti semua, itu take off kalau pesawat. Tapi kalau nggak ngerti, muter-muter aja semua take off. Jadi stepnya banyak yang dilanggar karena nggak paham. Jadi kesimpulannya takwa itu harus belajar nggak? Belajar. Harus belajar, nggak bisa. Makanya ada hadis thalabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nggak ada kata terlambat. Nah itu PR sampai situ. Kemarin ada lagi, mau jadi dekat sama Allah, jadilah siapa kemarin? Disebut sebagai ulul albab, mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Zikir 3 hari udah nyobain belum? Di dalam. La ilaha illallah. Terus mau tanda tangan bilang apa? Bismillah. Tuh masukin kunci mobil, kunci motor bilang apa? Bismillah. Sampai rumah bilang apa? Alhamdulillah. Nah itu harus ngerti semua tuh. Alhamdulillah apa? Udah puji juga Allah. Ada klakson bunyi kenceng, kaget bilang apa? Oh, Yakin nggak bilang astagfirullah? Boleh. Yakin? Boleh. Kemudian hilang handphone bilang apa? Nah itu biasain itu, buka handphone. Di dalam Bismillah. Beritanya bagus bilang apa? Jelek. Innalillah. Bagus, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah ini dibiasain. Orang yang zikir nggak boleh jadi jahat, katanya, betul ya? Tuh. Datang mau ngaji, maghrib bisa bilang apa? Ini mau ngaji nih, nanti ngaji jam 6 bisa bilang apa? Insyaallah. Insyaallah. Kalau nggak bisa, Nggak bisa. ya nggak bisa aja. Kalau nggak bisa, ya Insyaallah gitu ya. Nah disinilah kita lihat. Terus lihat yang cakep bilang apa? Alhamdulillah. Allah tuh Sabahalillah, jauh dari pasaran. Kita mukanya begini nih. Ada dibikin Sabahalillah tuh, Sabah itu jauh dari tempat asal. Orang pasaran bikin lain sendiri, subhanallah gitu. Ya. Jadi kalau lihat yang cakep bilang apa? Kalau lihat yang jelek banget, sama subhanallah, nggak pasaran mukanya ya. Orang kayak kita begini dia lain sendiri, jelek sendiri gitu kan. Nah, orang zikir wala talbisul haq bil batil, tidak bisa jadi satu katanya. Ini kalau nanda tangan bilang apa? Tuh, setiap tanda tangan dalam hati, tapi itu nanti lama-lama bersih tuh. Lama-lama robah semua teman-teman saya itu. Yang tadinya akhir bulan nanda tangan uang tidak bertuan lancar tuh. Buat dibagi-bagi. Uang ini uangnya jelas. Itu baru pelatihan 4 minggu mau nanda tangan, berat telepon saya, Ustaz kenapa saya berat nanda tangan ini ya? Tuh coba kayak tadi sholat subuh tuh, kalau nggak tuh kenapa? Karena udah latihan, udah punya basic. Nah ini orang belum punya basic kebanyakan, basicnya nggak punya. Makanya Bapak kalau bisa tidak tertinggal takbiratul ihram 3 kali berturut-turut baru dikasih cinta masjid. Pakai mobil, pakai motor, azan belum azan udah belok kita. Kalau kita azan udah kencang, ayo Allah sholat, lempeng aja terus kan. Ini kenapa nih? Oh cinta azan dikasih kalau kita sudah punya fondasi. Nah nyari fondasinya ini tungguin setan banyak masalahnya. Nah sekarang ada PR dari 2 pertemuan kemarin sampai sekarang. Ternyata kemarin kita apa? Mati, hidup gitu kan? Untuk sampai sini hanya ditentukan di umur di sini loh, 60-70 tahun. Ini menentukan di sini sama di sini, benar nggak? Nah makanya hidup yang di sini sekarang kita harus bisa diperbaiki amal kita sesuai dengan keinginan Allah. Untuk itu ada contohnya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu orang yang baik ya. Dicabutnya kayak apa? Ya tadi kan jahat sudah tuh. Yang baik itu di surat An'am. Surat An-Nahl itu surat 16 ayat ke-32. Allazi tatawaffatu wal malaikatu thayyibin, gitu ya? Iya. Coba baca. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka,
Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Makanya orang soleh kalau meninggal suka senyum apa? Cemberut. Senyum. Jadi assalamualaikum itu sama malaikat. Assalamualaikum udkhulul jannah. Baru dicabut. Kalau tadi dicapokin langsung banyak melontot semua. Ya. Ya, jadi kalau kita zikir nggak mungkin datang yang keras. Ya, cuman kita diuji terus. Makin dekat kepada Allah ujiannya makin kencang, makin pelan. Mau jadi profesor tuh berapa kali ujiannya? 7. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor 7. Baru nyampe situ. Kalau sekali ujiannya gimana? SD repot kita ya. Makanya mau nggak diuji? Saya diuji pakai baju gini 7 tahun dimusuhin sama keluarga. 7 tahun disebut orang gila. Tapi sekarang pada ngaji sama saya 12 tahun disuruh nunggu. Udah baru sekarang mulai perlu Allah umur 50-an. Kenapa tuh? Suaminya sakit, stroke, istrinya cancer, ada yang anaknya kena narkoba, mulai perlu Allah udah begitu. Di luar kemampuan dia udah. Ya. Nah, ini kan satu saat pasti datang. Kita mungkin sehat terus nggak? Nggak mungkin. Dicabut, mudah-mudahan yang lembut tadi ya. Terus dikemanain di sananya katanya? Nah itu di surat. Cuman ini yang dicontohin itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab di alam barzakh. Ternyata mereka bukan pengen balik. Dia bilang alhamdulillah saya sudah di sini. Itu di surat Ali Imran surat 3 ayat ke 169. Walladzina tasawwana alladzina qutilu fisabilillahi amwatan wa ahyahum yurzaqun 169 170 surat 3. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Nah, orang-orang itu bukan mati kata Allah yang fisabilillah. Fisabilillah itu kelasnya macam-macam ya. Cuman kalau kita on the track Allah itu pasti fisabilillah. Mereka hidup itu maksudnya Mereka hidup itu maksudnya di sisi Allah mendapat rezeki ya. Ini nggak bisa digambarin kan tadi saya bilang. Setelah akhirat ke sana nggak bisa digambarin sama kita. Ya, cuman hidup. Nah, cuman masalahnya sekarang begini. Ternyata kehidupan yang 1, 2, 3, 4 ditentukan oleh di sini kan. Nah, di sini ketika kita tidak mengambil pelajaran yang tadi, suka terjadi syirik yang tidak kerasa. Yang minta ke kuburan banyak nggak? banyak. Saya aja diminta sama satu travel kemarin sebelum bulan puasa. Ustaz juga bisa ngemimpin ziarah kemana sih? Ke ini apa? Ke Cirebon. Ngapain Cirebon Pak? Itu ziarah ke minta berkah ke makom. Kenapa ke saya datangnya? Enggak, kayaknya Ustaz juga bisa cocok katanya. Sialan sebenarnya. Gara-gara apa? Nih, pakai hitam. Saya kan dari dulu pertama dakwah pakai hitam. Sekarang ada lagi yang bilang Syiah pakai hitam coba. Innalillahi. Ini orang Syiah ini enteng banget sekarang. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, saya maaf nggak boleh ngaji sama Ustaz juga lagi sama suami saya. Kenapa ibu? Ustaz juga tuh Syiah. Syiah. Apa ciri-cirinya Syiah? Itu sahabatnya hitam. Oke Bu, besok saya pakai pink, mau nggak ngaji? Sini jadi diem aja ya. Jadi gimana sih ya? Sekarang enak aja nuduh-nuduh orang gitu. Ya. Saya di radio Rasil dibilang Syiah. Kan dibilang di blog macam-macam kan. Saya di sana udah setahun, pertama kali saya diundang ke sana. Nah inilah harus hati-hati. Diundang, teman saya bilang itu radio Syiah, begitu ya. Saya siapkan hadis dari Aisyah yang paling dibenci sama mereka. Aisyah, Abu Bakar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, itu kalau ngeluarin itu pasti marah mereka tuh. Saya bacain, saya terangin di siaran pertama nggak ada yang ngomong. Terus saya periksa di sana mushaf, mushafnya semua Utsmani. Saya periksa siapa namanya Husain Alatas, dia makmum sama saya sholat. Terus yang Syiahnya sebelah mana nih jadi?
Nah inilah jadi fitnah itu banyak ya setelah kita masa FPI ke sana bisa ceramah di sana Habib Rizik kan anti Syiah itu. Nah di sini jadi kita hati-hati kemakan sama Syiah itu macam-macam. Pakai ini hitam Syiah katanya. Istri saya pakai hitam-hitam Syiah. Udah pengen kelihatan kurus dia tuh anak-anak. Jadi ini nggak pakai dalil mereka tuh main cap ini cap itu ya. Nah untuk itulah jadi kita lihat sekarang banyak nggak orang minta ke kuburan. Padahal tahu nggak kuburan di 4 imam sebenarnya di 10 imam 4 yang terkenal siapa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Itu kuburan boleh baca di kitab Ikhtilaf al-Ummah. Itu tidak boleh ada level 4 imam. Kayak di Ma'lah. Udah kan? Udah lihat sana ya? Rata tidak ada nama. Pakai batu doang. Nggak tahu batu yang mana di kuburan. Saya bilang gitu kemarin Desember ibu saya meninggal. Ratain aja. Padahal keluarga sih udah nggak talil, udah bagus nih. Udah nggak ada talil, nggak ada azan di kuburan. Tadi kan ada azan tuh. Kan nggak ada sunahnya azan. Tapi makan waktu berapa tahun untuk paham mereka kenapa nggak ada azan. Indonesia kan ahli inovasi nih masalahnya. Yang nggak ada di mana-mana di kita ada. Kalau bayi lahir azan juga. Kalau bayi lahir ada. Benar. Ada walaupun hadisnya marfu lemah. Ya, tapi dia ada bukan nggak sampai di atas doif. Tapi ada dalilnya. Kalau di kuburan nggak ada, saya cari itu azannya. Ngajarin siapa itu di kuburan? Udah mati. Ya, bangun lagi Dibikin soalnya ya Bang. Nah, sekarang Indonesia itu kan coba jari aja begini cuma di Indonesia loh. Ya, terus apa lagi? Nah, apa namanya kemarin? Kalau puasa tuh salat tarawih. Tarawih jamaah 11 cuma di Indonesia. Coba ke Malaysia. Nah, ada jamaah tuh pasti 23. Karena ikut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah kita bikin inovasi lagi. Ya, tapi kita karena nggak mau tahu dari tadinya, nah makanya kita bilang sekarang pakai feeling aja, nggak usah pakai dalil. Bapak Ibu ngedoain siapapun yang sudah meninggal, enakan di kuburan apa enakan di tahajud? Tuh udah jelas tanpa dalil udah tahu. Jadi kuburan itu udah nggak ada apa-apa sebenarnya, cuman di kita di Indonesia dikondisikan, makanya jin nongol itu. Kuburan dikasih naik. Saya bilang ke kakak saya, ke adik saya, nggak ada harus lempeng. Kata kakak saya, lu jangan aneh-aneh sendiri deh, kata si bukan aneh sendiri. Itu sunahnya ada bukunya saya bawa, nggak usah pakai nama. Ntar ketukar, ketukar sama siapa coba? Kita mungkin nggak gitu-gitu ketukar tuh, terus masalah nggak kan situnya? Udah gak ada apa-apa ini. Cuman ketika di Indonesia dikondisikan kuburan dikasih apa? Kelambu. Ya, kelambu buat apa? Kelambu. Itu yang di Cirebon dikasih kelambu, pasti mau bantal kan? Ya, buat apa tuh kelambu? Sebenarnya buat apa? Nyamuk. Emang nyamuk Indonesia doyan beton apa? Ya. Nah, dibikin sholat di sana mulai di situ setan nongol tuh jin. Nah, makanya di Ma'lah, di Baki tidak pernah ada penampakan. Tapi kuburan Indonesia, coba sebut mana yang ada setannya? Nongol semua di situ, dikondisikan masalahnya. Ya, kita ini lewat ada yang lempar duit 50 perak, ngapain coba? Klakson, ini ngapain klakson? Assalamualaikum gitu klakson. Nyari-nyari jalan sendiri gitu. Ya, kayak kemarin kita tadi sholat di Tepak Mas, ada yang baru lagi tuh. Kemarin kan waktu puasa begini. Tepak masih di luar kota. Ini kan jadi kan nggak ada dalilnya kemana tuh? Kalau kemarin nggak ngomong Tepak masih sunnah, itu lebih parah lagi tuh. Saya apa ya Allah ini tuh fikih banyak yang nggak tahu. Orang ke atasnya belum benar udah ngomong fikih, berantem urusannya di kita sekarang kan. Ahlus sunnah ada berapa tuh? Makanya kita jangan ikut golongan sekarang. Ya, golongan ini saudara kita semua, Allahnya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, itu saudara kita. Ya, sholat subuh di masjid, kunut di saudara kita, tidak kunut juga saudara kita. 3 rakaat nggak mau ikutan 2 gitu kan ya? Nggak usah repot-repot, pindah masjid ngapain coba? Ukhuwah Islamiyah diacak-acak kenapa?
Islam itu kalau dipukul dari luar, coba lihat Muhammad dibikin kartun semua kompak loh, kamu semua ya. Tapi kalau dari dalam dirusaknya, wah ini kalau kita udah kebaca ini yang bikin rusak dari dalam nih siapa yang bikin nih? Di trace ujung-ujungnya Yahudi juga. Islam ada makom nggak? Orang tuh ada levelnya nggak? Ada kan, kata Rasul, kata sholat satu saat nggak sama pahalanya. Ini menandakan manusia tidak sama makomnya. Nggak bisa semua pakai SMA putih abu-abu, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi nggak bisa orang SMA, anak SMA bilang ke anak SD, lo bidah lo pakai putih merah, harus pakai putih abu-abu, bisa nggak bilang gitu? Nggak bisa. Kalau kita dirasil begini, ada yang mau salawatan, oh silakan di sebelah sana. Ada yang mau yasinan, silakan. Diamin dulu, itu pilihan dia. Karena ada perintah mencari wasilah. Wasilah itu jalan mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak keluar dari tauhid. Yasin, baca Yasin keluar dari tauhid nggak? Tidak. Boleh. Itu pilihan dia, surganya belah mana nggak tahu kita. Ya, macam-macam. Nah sekarang untuk supaya sempurna, kita jangan ikut-ikut terbawa sama yang tidak ada dalilnya. Seperti sekarang orang Islam ke bawah. Ada kuburan yang prestis, ya. Apa itu? San Diego Hill. Itu 2007 launching, saya masuk ke situ, tahu nggak? Buat bahan dakwah saya cari. Tahu nggak yang paling murah berapa? 12 juta. Yang paling mahal berapa? 3,6 miliar. Satu dua kali tiga. Bukan, 6 isinya. Oh, sini. Paling atas. Oke. Saya tanya, innalillahi, ini 3,6 M, masa ada yang beli? Udah laku Pak, kata ini innalillahi udah laku. Coba, ini apa bagusnya? Oh dikasih ini apa, air mancur, jadi basah terus. Itu satu. Yang kedua, view-nya bagus. Ada danau, ada itu namanya fitrah kalau yang Islam itu. Kalau yang Kristen Eden namanya. Coba. Kita beli kuburan 3,6 M, dia mau hisap dikerubutin sama orang yang nggak punya rumah tuh nanti. Gila, 3,6 M buat kuburan kan gila aja. Teman saya bikin tuh ikutan pakai Al-Azhar. Al-Azhar Memorial Park tuh. Sebelahnya Firdaus, orang Islam ikut-ikutan. Padahal Pak, orang Islam itu kalau meninggal simple, tuh lihat Raudhah. Rasul dikuburin di situ. Mimbarnya di situ, berarti ini apanya nih? Kamarnya dia. Jadi orang Islam itu sebetulnya kalau meninggal dikubur di halaman rumah boleh, tapi diletakin, jangan di tembok. Diinjek dong. Boleh, kenapa? Diinjek nggak? Itu kan katanya Enggak, cuman masalahnya kalau kita dikuburin di halaman, kira-kira ditangkap nggak kita? Tangkap polisi kita, perdanya lain di sini kan? Sangkanya itu ya pembunuhan. Ada kuburan biru sekarang, udah lihat belum? Oh itu ternyata udah diorder, belum ada isinya, baru tahu saya. Innalillahi, udah diorder. Biru warnanya, ini kenapa biru nih? Oh ini udah dibook, Masya Allah. Tapi nggak kebagian. Nah ada orang yang paham seperti si Abdi itu, Abdinya Wiranto kan? Itu teman saya kan, mantunya Wiranto kan, adiknya meninggal tuh, si Arik di Afrika. Itu orang paham itu, begitu meninggal udah kuburkan di sana, dimandikan semuanya, sholatnya di kuburan, nggak ada yang datang keluarganya. Itu Islam yang paham itu. Tapi apa isunya sekarang? Itu tumbal supaya jadi wapres, supaya jadi presiden. Orang tuh mengkait-kaitnya sadis loh sekarang loh. Orang bener ya, kita bilang ini orang yang paham tuh begitu. Kalau yang nggak paham dibalikin tuh mayit ke sini kan. Di mana aja sama, nggak pernah ketukar, kena alam barzah bukan di dunia. Ini disebut tumbal buat jadi presiden. Innalillahi, coba ya. Padahal itu orang lagi belajar hafiz Quran, si Arif, umur 23. Sakit karena DBD gitu, meninggal. Oh udah dikuburin di sana, keluarga kan yang datang, didoain dari jauh. Nah, itu orang yang paham. Ya, coba lihat, maaf ya, kalau ke kuburan, lihat. Kebanyakan ke kuburan pakai jilbab apa enggak, coba? Siapa? Coba lihat yang kacamatanya gede-gede disasak gitu kan. Yang belum paham itu ke kuburan. Kerudungnya naik turun itu kan, yang begini nggak ada. Nah jadi orang yang semakin lama di kuburan semakin nggak paham itu dia. Bahwa kuburan sebenarnya nggak ada apa-apa.
Cuman ibrah, ini pelajaran kamu bakal dibikin seperti ini, itu nggak ada lebihnya. Tapi keluar Kalau kata orang yang misalnya meninggal terus nanti 40 hari orangnya baru pergi, nah itu dia, nah itu yang bukan 40 hari, 7 hari, 7 langkah kuburan. kalau 40 hari baru dia pergi. Oh begini, meninggal 3 hari masih di pojokan sini, gitu ya. 7 hari ke halaman gitu ya, 40 hari di tiang listrik sono gitu. Nggak ada begitu mati alam barzah langsung tadi kan ada. Tidak ada arwah gentayangan di Islam, nggak ada. Semua masuk ke sana. Fir'aun aja masuk, coba. Kita tuh dengarnya dari siapa itu? Ya. Nah itu ada lagi 7 langkah baru ditanya katanya. Enak banget, bayar orang aja suruh nongkrong sana terus ngedelnya tanya berarti kan ya? Ada gitu ya. Ada itu. Ada. Hadisnya doif itu. Tapi di kita ngetop hadis itu ya. Tapi ini tandanya kapan? Manrobuko yang buku-buku apalin aja Enggak kali. ada. Di Al-Barda tidak ada pertanyaan. Tadi kan lihat tuh. Tadi yang baik-baik nggak ditanya juga, yang si Fir'aun nggak ditanya juga. Pertanyaan itu ada nanti setelah ada badan. Yaumul Cuma hisab. diperlihatkan jadinya. Ya, cuman diperlihatkan, nggak ada siksa fisik tuh nggak ada. Nah kemarin saya kasih tahu lagi, ada satu keluarga ya Bapak Ibu ya, 11 keluarga adik kakak itu setiap ada yang meninggal dia bacain Quran di atas kuburan. Pokoknya meninggal baca Quran. 7 hari 7 kali khatam yang disewa anak PTI gitu. Iya, kalau perawan ya Pak. Hah? Kalau perawan, Orang gimana? kalau si perawan. Oh enggak, ini mah pokoknya meninggal aja. Saya bilang kenapa ibu? Nah ini kita kan kalau dakwah harus bikin orang mikir, bukan justifikasi nyalahin. Nanya ke teman saya, ada yang galak teman saya. Ustaz baca Quran di atas kuburan boleh nggak? Bid'ah, sesat, tidak diterima masuk neraka. Itu ngomongnya kan kaget itu orang udah puluhan tahun baca itu. Kalau saya suruh mikir, Ustaz Ibu boleh nggak saya baca Quran di atas kuburan? Saya tanya dulu, Ibu nggak ada tempat lain apa baca Quran gitu ya? Satu isi dia mikir, enggak masalahnya. Nah baru masuk masalah. Anak saya nggak pernah sholat. Saya tanya dulu, terus nggak sholat sama baca Quran hubungannya apa? Suruh mikir. Katanya nggak digebugin di bawah, malaikat takut. Oh jadi malaikat itu mau ngegebugin takut kalau ada yang baca Quran begitu Bu? Katanya sih begitu. Nah mulai ragu kan? Nah baru saya skakster, berarti cuma 7 hari. 7 hari nggak digebugin, hari ke-8 digebugin Bu. Wah iya ya gimana ya? Tuh kan? Nah nggak ada hubungannya itu baca Quran sama orang di sana, nggak ada. Kan tadi yang ada hubungannya darah itu tadi disebut juga kan? Kalau anak kan kalau orang tua ke anak gimana? Bisa nyelamatin dia nggak? Orang tua? Iya anaknya udah duluan meninggal. Oh bisa. Bisa. Orang tua kan lebih bagus lagi, lebih apa? Yang mendidik dia. Kan? Walaupun tadi katanya nggak pernah sholat kan tadi. Oh kalau orang tuanya siapa Anaknya anaknya? yang tadi meninggal katanya gitu. Tergantung dikasih tahu apa enggak sama ibunya. Kalau udah dikasih tahu masih, baru seperti itu. Nah sekarang rentetan ini semua ada satu PR. Dunia ini kalau kita mau disempurnakan, Bapak Ibu mau disempurnakan sama Allah nggak malam aja? Mau ya? Disempurnakan begini. Tiba-tiba nanti malam tahajud kok enak banget gitu. Bangun, coba ke kamar mandi, enaknya tidur lagi apa tahajud? Tidur lagi. Nah tidur lagi nanti jadi enak tahajud ini. Baca Quran jadi semangat. Dari mana tuh datang itu? Oh disempurnakan sama Allah. Ada jalannya, ditawarin sama Allah. Mau nggak kamu disempurnakan? Surat Al-Ahzab coba lihat 33. Ini terakhir ya. Surat 33 ayat 70 71. 33 Al-Ahzab ayat 70 71 di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang 70 ya. 70 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi PR 2 pertemuan kemarin adalah orang beriman disuruh bertakwa, baca Quran, salat perbaiki ya, zikir diperbanyak,
Kemudian apa? Waqulu kalau sadida, berkatalah kamu yang benar. Berarti nggak boleh apa? Nah, kita nggak bohong 3 hari, coba bisa nggak? 3 hari itu mangja'a bil hasanati falahu asrul saliyah. Bapak Ibu bisa nggak bohong 3 hari, Selasa 1 bulan itu nanti dia. Besok hari apa? Selasa. Mau mulai jam berapa nggak bohong? Coba dulu 2 bulan saya juga baru lulus tuh. Ya. Itu yang susah ditelepon tuh di rumah. Kantor kri terus siapa? Nggak ada. Astagfirullah, bohong lagi tuh. Ya. Ada sales datang ke rumah. Nggak ada, Pak. Pembantu sudah keluar kan? Nggak ada gitu. Bohong lagi, innalillahi itu. Jadi nggak bohong 3 hari. Sementara kita udah latihan dari dulu ngebohongnya, repot nggak? Nah, kalau saya dapat ayat ini tahun 2001 dulu, pulang haji. Jadi kata teman saya, antum amalin ini supaya disempurnakan oleh Allah. Waqulu qala sadida, berkatalah kamu gak boleh bohong. 3 hari aja, ternyata susah banget. Terus yang ditakutin lagi saya begini, antum kalau ada masalah, buka sekarang. Daripada dibukanya dia mau hisab nanti. Wih, kenapa nih? Oh, saya itu filing saya, kontrak-kontrak kerja saya itu bikin 2 terus dari dulu. 100%, 60% ke istri. Istri tahunya kalau saya dapat 1000 perak, dia 600 perak tahunya tuh. Segini, berapa tahun tuh? Disuruh dibuka, gampang gak tuh? Waduh, benar-benar itu. Daripada dibukanya dia mau hisab, mendingan mana katanya? Kata teman-teman saya itu yang dari Rusil. Oh ya deh, saya buka. Nah, mulai istri saya lihat mukanya nih. Sajen dulu. Cukup, mukanya cukup baru berani ngomong kan. Cukup sore-sore saya ngomong, "Mi, coba keluarin filing deh. Saya mau meluruskan ya, ada yang salah udah lama." Saya bawa. Nah, ini yang benar. Itu yang saya bohongin kamu. Segini tebalnya loh. Bikin lagu, show, terus arrangement rekaman, semuanya bikin 2 tuh. Kontrak. Sekarang disuruh dibuka, susah nggak tuh? Itu begitu dibuka, istri saya mukanya gimana tuh? Duitnya mana sekarang gitu kan tuh? Gila, udah tahun berapa masih nanyain duitnya aja, ya habis lah saya bilang gitu ya. Ternyata dari waktu itu saya nggak dipercaya soal keuangan. Setiap ada urusan duit harus 2 parafnya baru. Waduh, diikutin dulu kan jadi nggak enak tuh. Saya telepon teman saya, nih gue tahu ribet gini, gue nggak ngomong, saya bilang gitu ya. Antum ngebohonginnya berapa tahun? Ya 17 tahun lebih lah ya. Ini dikasih 2 tahun aja udah nggak terima gitu sebetulnya. Subhanallah, ternyata cuma 2 tahun, kesananya udah beres lagi. Nah sekarang kita latihan nggak bohong, 3 hari akan aku sempurnakan. Ini paling susah bagian marketing nih. Ada jamaah saya marketing ke atas, bohong repot itu. Tapi ternyata bisa lulus dia 3 bulan. Tahajudnya terus jalan, lulus karena dia begini. Patokannya kan jam 6 azan nih. 6 kurang seperempat sebelum azan, dia kalau nggak bohong nggak laku di produknya katanya. Dia bohong, gagal lagi kan. Dari 1 lagi kan. Itu dia tanya ke saya, Ustadz kalau udah lulus 3 hari, hari kemarinnya boleh bohong nggak? Kayaknya sih boleh, saya bilang. Nggak ada, soalnya di Quran nggak bisa jawab saya itu. Ternyata udah 3 minggu kemudian ditelepon saya, Ustadz alhamdulillah saya udah lulus, sudah tenang sekarang katanya. Semakin dia tahajud ngebohong semakin nggak enak loh itu. Gimana caranya Bu? Saya pindah ke bagian admin, coba tuh. Dari manajer marketing mau pindah ke admin, turun gaji nggak masalah, tapi saya yang penting nggak bohong. Terbukti orang kalau mendekatkan diri kepada Allah duniawinya berkurang katanya. Nah di sinilah kita lihat makin jauh makin puas dia. Ya. Tapi tidak mungkin Allah memberikan sifat bohong tanpa untuk digunakan untuk apa? Ada, boleh 3 di hadis. Ada. 1, bohong mendamaikan. Bapak lagi musuhan, saya beli makanan kesenangan Bapak, saya bilang dari dia. Nah itu bohong kan? Nah, itu boleh untuk supaya damai. 1. Yang bohong kedua boleh apa? Bukan ngumpetin orang yang tidak salah. Bukan karena KKN ini nggak salah, mau ditangkap atau mau dibunuh, kita umpetin boleh itu, kita tahu persis itu. Terus yang ketiga, menyenangkan pasangan hidup. Itu kias hukumnya dari Rasul makan sup asin banget. Ditanya Aisyah, ya Rasul kenapa nih supnya?
enak sekali sup ini katanya gitu. Tapi kurang air gitu kan ngomongnya kan. Nah, diplomasi gitu. Jadi nanti menyenangkan pasangan hidup itu boleh. Ya, seperti bapak mau pergi sama istri, tiba-tiba keluar, deng, pakai bunga gede itu jilbabnya gitu kan ya. Pak, bagus nggak aku model baru jilbabnya? Bagus gitu, nah itu boleh, itu bohong, padahal kita sebel banget gitu ya. Tapi istri saya sering ikut dakwah ya. Jadi kalau bikin baju kan cuma nanya dari dulu tuh. Setelah tahu ayat ini, ya, Bi, bagus nggak aku ini? Sip. Bohong lu, nggak percaya. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ada 3 boleh bohong. Latihan coba nggak bohong. Jadi kalau kita misalnya orang tua atau saudara kita meninggal jam 8 malam, Jam 8 malam? jam 8 malam atau jam 10 malam, itu mayatnya kan kita di rumah tuh, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tergantung musyawarahnya. Sebetulnya di Islam mau jam berapapun ya dimakamkan, tapi ada orang-orang Persis kan begitu. Kalau saya kalau bulan puasa aja, kalau bulan puasa malam itu langsung habis tarawih langsung dimakamkan. Oh gitu. Tapi kalau bukan bulan puasa ya besok. Kenapa tuh? Ya, itu janjian kayak sepupu saya kemarin tuh galak banget tuh, udah lebih tua dari saya. Lu Ustaz nyontoin nggak benar kan gitu kan? Apa saya bilang? Lu nggak nyekar mama tuh. Ramadan sebelumnya pada nyekar tuh kayak macet tuh. Karena khusus Saya nggak nyekar. Kenapa nggak nyekar? Bentar aja kok udah Ramadan, saya bilang menghibur diri dia ya. Nanti tanggal 2 udah nggak macet baru nyekar. Nggak boleh katanya. Nggak boleh, kenapa sih bilang? Katanya sih lagi pada nggak ada katanya gitu ya. Siapa yang nggak ada? Itu lagi pada istirahat. Di mana istirahat itu? Gak bisa jawab. Nah inilah yang kayak gitu tadi. Kenapa Ramadan dikuburin? Padahal bulan Ramadan sama enggak alam kubur nggak masalah loh. Sama aja gitu. Ya. Terus ada yang kalau mati hari Jumat katanya masuk surga. Enak amat. itu Nggak ada dalilnya itu. Mati mah kapan aja ya. kalau disolatin 40 orang, Kalau disolatin 40 orang masuk surga. Ya benar. Kata siapa tuh? Mana hadisnya? Itu yang mati syahid yang 70 orang di perang Badar. Badannya itu dicincang. Itu masuk surga tanpa hisab itu. Kan saya mah matinya pengen yang bagus itu yang bagaimana? Lagi sujud mati gitu. Enak banget bisa milih-milih begitu ya. Kita nggak tahu. Cuman yang penting udah sholat atau belum, itu aja satu. Ya, seperti itu. Jadi nggak bohong, ini coba dilatih. Ya. terus gimana? Yang mana tuh? Yang meninggalnya malam-malam? Bener malam-malam. Nah, kalau kebiasaan orang-orang yang ikut sunnah itu langsung dimakamin malam itu. Kan nggak mungkin kalau kita sekarang. Nah, kalau sekarang nggak mungkin, nggak ada yang langsung. Kalau kita nggak mungkin, ya udah tunggu. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada contoh. Karena kalau takziah ada orang meninggal, kewajibannya kan cuma 2. Satu apa? Mendoakan. Mendoakan itu setelah apa? Dimandiin, dikafankan, mendoakan, baru mau dikuburin kan. Yang kedua apa? Menghibur keluarga yang ditinggalkan, terjemahnya seperti itu. Menghiburnya tidak disebutin. Jadi apa menghiburnya? Macam-macam di kita apa? Tahlilan. Terhibur nggak sama tahlilan? Terhibur. Boleh karena nggak disebutin. Atau mau di jalan-jalan ke Disneyland gitu. Boleh nggak? Terhibur nggak kira-kira? Nah, menghiburnya nggak dibilangin, tergantung makomnya dia. Itu kok ada yang nggak boleh ninggalin mayat sendirian itu ternyata nggak Emang kenapa boleh tinggalin? itu nggak boleh sendirian nggak Nah, boleh di sinilah ya. Kita kalau pakai katanya suka jadi makin jauh. Misalnya Kalau dia meninggal, kan katanya suka ada yang mati suri aja. Itu tiba-tiba suka berapa jam baru hidup lagi. Takutnya mungkin harus beberapa lama kan kalau kayak orang sains itu sampai berhari-hari. Ada yang suka 8 jam terus dia ternyata dia hanya mati suri terus dia hidup lagi. Nah, kalau misalnya segera dikuburkan gitu terus ternyata mati suri dari kapannya bisa nggak kemungkinan? Sebenarnya mati suri itu di Islam nggak ada. Cuman tidak terdeteksi oleh manusia. Belum mati sebenarnya itu. Cuman alat terdeteksinya sampai apa? Denyut jantung.
Apa jantung berarti udah pasti mati? Iya, katanya ternyata bisa hidup lagi ntar. Nah itu walau alam nggak tahu. Mati suri itu nggak ada di kita. Emang belum jadwalnya mati aja dia. Kalau dia mati terus udah dikubur hidup lagi. Jadi itu baru benar-benar mati. Jadi hidup lagi tapi udah di kuburan, udah ditutup gitu ya. Itu berarti transaksi gitu. Pokoknya nggak ada mati suri aja di Islam itu nggak kenal saya nggak pernah dapat saya istilah mati belum mati itu belum. Oh, udah jadwalnya nggak bisa. Ustadz mau nanya, kalau katanya ayat jasadnya para nabi dan juga para hafiz kalau nggak salah itu diharamkan bumi untuk Makannya. memakan ya atau apa ya? Jadi nggak hancur. Jadi maksudnya nggak hancur tuh gimana? Itu ada Ada di yang hancur juga sih, ada yang meninggal digali udah berapa tahun masih utuh. Nah itu walau alam itu kebesaran Allah kita nggak tahu itu kenapa ya. Apa dihapis apa berbuat baik apa yang hancur gimana nggak ada dalilnya masalahnya. Itu ada improv buat seseorang nggak tahu apa itu kita nggak dikasih tahu itu karena nggak ada dalilnya. Orang begini nggak bakal hidup apa badannya bakal itu nggak ada dalilnya itu. Nggak ada sih nggak temuin dalil itu di hadis sih juga nggak ada. Di ijma juga nggak ada. Ya macam-macam. Terus meninggal hari Jumat juga nggak ada tuh dalilnya. Terus yang wangi ya, kalau wangi mana? Katanya fatwa ini wangi. Nggak ada itu yang juga. di Aceh itu. Nggak ada dalilnya itu Tapi juga. yang tsunami itu Boleh jadi, kisah boleh nyata jadi sih. ya. Tapi kita nggak ada dalil yang bilang kalau banyak yang orang Islam orang yang baik meninggal wangi gitu enggak. Nggak ada dalil. Cuma hati-hati apa setan di sini ya. Setan kan bisa Mendatangkan dia kan nggak mati tuh. Gengnya iblis tuh nggak mati tuh. Ya, jadi balada iblis tuh gak mati sampai hari kiamat. Ada di Al-Araf. Dia bisa ngikutin suara kakek kita, bapak kita, buyut kita bisa. Makanya suka ada yang ngomong, ini kita panggil sini suaranya nggak bisa dipanggil lagi ada barzah tadi udah ketahuan. Ya orang meninggal itu nggak bisa dipanggil, nggak bisa. Yang datang itu pasti setan. Pasti setan. Ya? Jadi kita jangan tertipu sama hal-hal seperti itu. Nah kemudian tahlilan nih. Tahlil itu artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah itu jadi nggak salah tahlil. Tapi ketika ada 37, 40, 100, 1000 ini kita harus ngelihatnya dari yang bijaksana apa? Ini perjuangan dari Wali Songo yang belum selesai. Jadi kita sempurnakan. Jadi bid'ah yang bikin kafir baru harus dilarang. Tapi yang tidak bikin kafir kita lihat dulu prosesnya. Orang tahlilan jadi kafir nggak? Enggak. Nah ini termasuk bid'ah ghairu kafir. Kayak saya waktu ditanya waktu bapak saya meninggal saya bilang tidak ada tahlil. 5 saudara saya ngamuk semua. Emangnya bapak ya ayam nggak tahlilan begitu? Oh ya udah daripada ngamuk semua sekampung ngamuk bagaimana? Nah kita lihat ini manfaat mudaratnya. Ada lagi azan tuh jamaah saya di Banten udah mau dimasukin disuruh azan dulu sama lurahnya. Kata jamaah saya tidak ada azan. Azan bukan keluar di kuburan. Apa kata lurahnya? Jangan dimakamin di sini, berarti aliran sesat. Telepon saya, gimana nih? Saya bilang, ya, kalau udah repot nyari kuburan lagi kan repot itu. Ya, udah ditaruh di atas itu mayitnya. Azan bikin kafir nggak? Enggak, ya udah jalanin dulu aja. Nah, jadi kita nggak banyak nabrak orang kalau begitu. Saya perlu waktu sekitar 8 tahun untuk nggak tahlilan, untuk nggak azan. Ibu saya meninggal baru bisa itu. Tidak tahlilan, tidak azan. Ada takziah 3 hari aja. Diterangin perjalanan manusia kayak gini. 3 jam saya ngomong, baru diem. Nah ini jadi perlu nggak dakwah tuh nggak cepat bisa balikin tangan begini kita. Sekarang tahlilan udah berapa puluh tahun orangnya. Kalau nggak tahlilan kan salah, diemin dulu. Kita pelan-pelan masuk ya. Tapi kalau udah mulai mudarat, baru kita nggak bisa diam aja. Ya. Kan saya pernah baca tuh dalilnya bahwa jika tidak ada contohnya dari Rasul maka amalannya semua ditolak. Nah itu kayak tahlil segala macam kan itu bid'ah sebenarnya maksudnya bid'ah. Nah itu gimana? Sekarang kita lihatnya begini. Rasul setiap sesuatu yang tidak dilakukan Rasul itu bid'ah gitu kan ya? Rasul baca Quran nggak kira-kira?
Rasul pernah pegang Quran nggak? Enggak. Enggak. Di mana Qurannya? Usman. Di sini. Berarti kalau sunnah Rasul nggak boleh baca bid'ah nih. Harus masukin ke sini 30. Gimana tuh? Kalau ikutin Rasul, zaman dulu saya belajarnya di semester 2. Itu Quran turun, tulisannya Arab gundul. Sekarang pakai kasar, tanwin, dhamma. Ini bid'ah nih. Gimana nih? Nah, jadi kita lihat bid'ahnya sejauh mana. Jadi kalau pakai bahasa gampang gini, orang tuh ada SM, dari profesor S3, S2, S1 ada SMA, ada SMP, ada SD, ada TK, ada PAUD, ini di kita nih. Tuh. Anak PAUD itu kalau lari-lari di masjid boleh nggak? Boleh. Dimarahin nggak sama kita? Enggak. Masih ingat, tapi kalau bapak yang lari-lari begitu gimana? Ih, orang gila apa ya gitu ya. Itu anak PAUD itu kencing di masjid, masalah nggak tuh? Kompol. Nggak masalah 3 tahun ya. Tapi kalau bapak yang kencing di sini gimana? Gebugin rame-rame. Nah, itulah kita lihat. Hukum tidak bisa di general. Yang tidak dilakukan Rasul bid'ah. Itu dulu saya begitu juga. Tapi setelah pikir, kenapa? Ada ayat yang bilang begini. Coba deh lihat surat 5, Pak, ayat ke-35. Biar tambah luas kita wawasan, nggak banyak musuh jadinya kan. Ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Coba baca Pak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Cari jalan untuk mendekatkan diri. Disebutin nggak jalannya di situ? Tidak. Berarti sesuatu jalan yang tidak keluar dari tauhid, begitu kan? Nah, baca Yasin boleh nggak jadi? Boleh. Boleh. Baca Yasin ya dicontohin sama Rasul. Ya. Tapi baca Yasin jadi kafir nggak? Nah, jadi bid'ah itu ada 2, bid'ah mukafir, ghairu mukafir. Jadi kita lihat ada orang yang masih senang di sini nggak periksa Rasul lagi, dia pokoknya tahlilan. Nah, ada lagi ulama yang membagi begini. Ibadah diterima dengan 2 syarat. Apa? Niatnya karena Allah, 2 ittiba kepada Rasul. Rasul ngerjain nggak? Nah, kalau tahlilan sekarang, Rasul ngerjain nggak tahlilan? Berarti ada di tempat lain dia. Ulama bilang lihat manfaat mudaratnya. Manfaat sama mudaratnya banyakan mana? Tahlilan. Ada manfaatnya nggak? Banyak mana mudarat sama manfaatnya? Nah, kalau manfaat berarti dia sedang berbuat baik, bukan lagi ibadah tuh. Dia dapat pahala kebaikan, bukan pahala ibadah karena tidak itiba, tapi berbuat baik. Nah itu jadi wawasannya bisa, kalau kita makin belajar tuh makin bisa nggak nabrak orang gitu. Ada ustadz yang nggak paham tuh, diundang tahlilan, jamaah saya bilang, kok ustadz akhlaknya begitu ya? Coba diundang tahlilan, bid'ah, tidak dicontohkan Rasul. Sementara itu orang 50 mau tahlilan, dia bilang bid'ah. Dianterin makanan, dikasihin kucing di depan orangnya. Ini makanan haram. Ustadz macam apa kalau begini? Kalau Ustadz itu harus tahu nih, di depan kita nih ada SMA, ada SMP, ada PAUD-nya nih berapa orang gitu kan. Nah, kita harus wise, bijaksana. Kalau Ustadz loh, kalau orang awam punya klik. Ya, oh ini dia ngomong begini karena dia levelnya masih di sini. Kalau kita toleransi sama level ini, kita nggak akan ribut. Sekarang terjadi ribut kenapa? Orang disuruh SMA semua, harus kayak dia semua. Nah, sedangkan orang berkembang nggak sekarang? Pakai ini, ada yang membid'ahkan loh. Ya, nggak boleh, harus nggak pakai ini, bid'ah ini pakai lain. Tapi yang ngomong bid'ah begitu pakai kacamata, tuh gimana tuh? Kacamata bid'ah nggak tuh? Bid'ah itu. Nah di sini jadi bid'ah tuh lihat-lihat bid'ahnya manfaat apa enggak? Kasroh, tanwin, dhammah, bid'ah. Tapi manfaat nggak? Manfaat. Nah kalau dengan tahlilan, wah islaminya bisa jadi bagus, kenapa enggak? Kalau saya bilang tinggal nanti kita masuk pelan-pelan. Kayak saya salat subuh begitu beli rumah di Bintaro, cari masjid terdekat, datang masuk di kampung, ada yang paling dekat. Salat subuh ternyata datang dipelototin saya pakai baju ini, semua pada pakai sarung, peci. Ini ada aliran sesat begitu kan ya. Udah dia pas subuh kunut saya ikut, padahal keyakinan saya nggak ada.
tidak kunut. Tapi untuk ukhuwah Islamiyah ini kan hal buruk, toleransi. Ternyata bolak-balik, mungkin kunutnya terus ngikutin juga, saya bolak-balik gini kan. Ternyata dengan ngikutin gini, ada kan yang bolak-balik gini kan. Ternyata setelah selesai, wah dia bikin teman kita juga, mau ngobrol terus. Nah sekarang sudah 3 hari tidak pakai kunut di situ. Saya jelaskan kunut itu ada asbabnya. Tapi untuk saya ngomong bisa dipercaya, dia harus respect dulu sama kita kan. Kalau nggak respect nggak bisa, biar ngomong bener juga tetap aja dibilang ini Yahudi ini gitu kan ya. Nah itulah, jadi kita harus hikmah. Saya ngomong dulu kepada mereka, ikut dulu, join dulu, baru dia mau buka Bukhari Muslim gitu kan. Oh kunut tuh asbabnya apa? 70 lebih syahid, hafiz mati waktu itu syahid, sedangkan belum berjumlah 100. Cuman ada dosisnya. Kunut itu 1 bulan 5 waktu tuh di Bukhari Muslim. Di kita dipakai subuh doang, ini yang jadi masalah nih. Terus kasusnya apa pakai kunut? Nggak tahu, pokoknya pakai aja gitu kan. Karena dalilnya katanya itu tadi. Udah dari sononya begitu gitu ya. Nah makanya orang yang belajar sama yang katanya lain itu. Yang sekarang amalkannya gimana supaya dapat pencerahan? Tidak bohong 3 hari coba deh. Ya gitu. Tidak bohong 3 hari, diam daripada ngebohong, mendingan diam gitu. Supaya di sini balance, nanti petunjuk Allah datang. Apalagi PR pertamanya tuh belum lulus kan, saya udah kelihatan soalnya kan lulus. Belum lulus. Ya. Salat tepat waktu. Nanti habis ini kan ada temanya apa? Kalau kenapa kalau dilanggar bergetar? Di Quran ada itu. Ya. Coba mengambil bukan haknya gemeter nggak tuh? Gemeter, tapi kalau haknya nggak masalah tuh. Karena ini suara Allah. Terus maintenance-nya gimana? Diajarin. Udah bersih ini, di atasnya kan nggak ngebohong. Kalau kita bohong mengkotori ini loh. Nah itulah baru hidayah bisa masuk. Nah, ya saya kira cukup ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tidak bohong 3 hari ya. Mulai kapan terserah. Ya. La haula wala quwata. Rabbana faghfir lana dzunubana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami.